Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Nur dengan NPM 22168. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan novel yang berjudul Dunia Sophie, yang akan saya bacakan mulai dari bab Socrates. Langsung saja kita ke videonya. Socrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie Sagara mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibu berpaling. "Maukah kamu mengambilkan untukku?" Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap, menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapatkan jawaban dalam waktu dekat, kiranya. Di halaman depan koran itu, dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun, perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibu ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya, ibu tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih di sampingnya, kaleng kue, dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali bahwa dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang, persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. "Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan membukanya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti. Tetapi, mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan surat sendiri. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak, surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja atau merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB, sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seseorang gadis muda untuk minum kopi. Tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan di tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knox. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun, dan telah menerimanya begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi, surat ini adalah surat yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada cap pos di situ, bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataan bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan suatu hal yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu. Dan murid lain ini kehilangan selendang sutra merah. Benar. Namun, bagaimana benda itu bisa sampai di tempat tidur Sophie? Dan Alberto Knox, nama macam apa itu? Satu hal yang sudah jelas, kaitan antara sang filosof dengan Hilde Molerknag, tapi bahwa ayah Hilde sendiri sampai salah menuliskan alamat, itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin di antara Hilde dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali juga akan bertemu dengan Hilde. Dia membolak-balikan surat itu. Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakangnya. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar, akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang ditulis dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya, yang akan tiba-tiba tak lama kemudian.
Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan. Jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan kecil itu, mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu misalnya. Karena terlihat telanjang. Tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menemukannya apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini, kebanyakan orang menganggapnya wajar. Meskipun hal-hal dilarang kelas di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filosof adalah bahwa seorang yang menyadari bahwa ia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia ini lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Ya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang kita tidak ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal yang lebih tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi, bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah atau suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira itu telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pernyataan berikutnya begitu aneh, sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok merampok sebuah bank, itu karena dia tidak mengetahui hal yang baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya. Justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar taman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkannya di kaki Sophie. Dia terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya, dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi, itulah utusan yang termasyhur. Sophie mengembuskan napas lega. Jelas itulah sebab mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini akalnya tidak bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue dan segumpal gula dalam amplop jika menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkannya. Tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan itu sama sekali keinginannya, memaksa untuk si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membacanya. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes.
Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa yang namanya bukannya tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita tidak akan mengurusi hal itu, setidak-tidaknya untuk saat ini. Yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi, si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi, kembali pada filsafat, kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini kita akan bertemu lagi dengan 3 filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Masing-masing dengan caranya sendiri. Para filosof ini mempengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam ini juga disebut pra-Socrates, sebab mereka hidup sebelum zaman Socrates. Sebelum Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Socrates, semua gagasannya termasuk filsafat alam pra-Socrates. Socrates mewakili suatu era baru secara geografis maupun temporal. Dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena. Dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar, sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat bahwa perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri, sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates. Tapi, sebelum kita menemui Socrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum sofis yang menguasai panggung Athena pada masa Socrates. Angkat tirai, Sophie, sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Sekitar tahun 450 sebelum Masehi, Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi berkembang dan dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi tetap dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat ambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan diri mereka kaum sofis. Kata sofis berarti seorang yang bijaksana dan berpengetahuan. Di Athena, kaum sofis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum sofis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filosof alam. Mereka bersikap kritis tentang mitologi tradisional, namun pada saat yang sama, kaum sofis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti itu dinamakan skeptisisme. Namun, bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum sofis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukan dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang sofis, Protagoras. Kira-kira tahun 485 sampai 410 sebelum Masehi. Dengan itu, yang dimaksudkannya adalah
bahwa masalah apakah sesuatu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dengan kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Ketika ditanya, apakah dia percaya pada para dewa Yunani, dia jawab, pertanyaan itu terlalu kompleks sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas bahwa dewa-dewa atau Tuhan itu ada dinamakan seorang agnostik. Kaum sofis biasanya orang-orang yang telah banyak berpergian untuk melihat berbagai bentuk pemerintahan. Baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota bisa sangat beragam. Ini mendorong kaum sofis untuk bertanya, apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan karena desakan masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik sosial di negara Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan, sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, suatu bawaan lahir. Tapi apakah itu memang bawaan lahir, Sophie, ataukah itu karena desakan masyarakat? Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia, jawaban mestinya sederhana, adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir. Jika kita merasa malu telanjang di tempat umum, sopan atau tidak, jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir sofis itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates sebaliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal adalah benar. Siapakah Sokrates? Sokrates, tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Barangkali adalah tokoh paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun, namun dia merupakan seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa. Itu sama sekali bukan karena cara kematiannya yang dramatis. Kita tahu dia dilahirkan di Athena dan bahwa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa-apa padaku, katanya. Dia juga dapat tenggelam dalam pikiran selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan pada masa hidupnya, dia dianggap agak membingungkan. Dan tak lama setelah kematiannya, dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda. Kenyataannya, bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya. Sokrates, kita tahu bahwa dia sangat buruk rupa, perutnya gendut, matanya menonjol, dan hidungnya pendek serta besar. Namun, dikatakan bahwa batinnya sangat bahagia, juga dikatakan bahwa Anda dapat menemukannya pada masa sekarang, Anda dapat menemukannya di masa lampau, dan Anda tidak pernah menemukan padanya. Sekalipun demikian, dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya. Kehidupan Sokrates hanya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Plato, yaitu salah seorang muridnya yang menjadi salah seorang filosof terbesar sepanjang masa. Plato menulis sejarah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatisasi mengenai filsafat. Tempat dia menggunakan Sokrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya. Karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri dengan melalui mulut Sokrates, kita tidak dapat meyakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu benar-benar pernah diucapkan olehnya. Maka tidak mudah untuk membedakan antara ajaran-ajaran Sokrates dan filsafat Plato. Masalah yang sama menimpa banyak tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan penjelasan tertulis. Contoh klasik tentu saja adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang ditulis oleh Matias dan Lukas berasal darinya. Begitu pula apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Sokrates dalam sejarah akan selalu diliputi misteri. Namun, siapakah Sokrates sesungguhnya? Relatif tidak penting. Penggambaran Plato mengenai Sokrates itulah yang telah mengilhami para pemikir di dunia barat selama hampir 2500 tahun. Seni berdiskusi. Hakikat seni Sokrates terletak dalam fakta bahwa dia tidak ingin menggurui seseorang.
Sebaliknya, dia memberi kesan sebagai seorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara. Jadi, bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional, dia mengajak berdiskusi. Tentu saja, dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filosof termasyhur kalau dia membatasi dirinya dengan hanya mendengarkan orang-orang lain. Dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu. Tapi dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terutama untuk memulai percakapan. Seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa. Dalam diskusi itu, dia biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka. Dan karena tersudut, mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates, yang ibunya adalah seorang bidan, sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, tetapi dia ada untuk membantu selama kelahiran. Begitu pula Sokrates, menganggap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan wawasan yang benar. Sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari dirinya sendiri. Itu tidak dapat ditanamkan oleh orang lain. Dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada wawasan yang benar. Akan aku kemukakan dengan lebih jelas. Kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah. Dengan cara yang sama, setiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosofis jika mereka mau menggunakan akal sehat mereka sendiri. Menggunakan akal mereka sendiri berarti masuk ke dalam diri mereka sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Dengan berlagak bodoh, Sokrates memaksa orang-orang yang ditemuinya untuk menggunakan akal sehat mereka. Sokrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebenarnya. Kita menamakan ini ironi Sokrates. Ini memungkinkan untuk terus mengungkap kelemahan pemikiran orang-orang. Jika tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota, jika kamu bertemu Sokrates, kamu mungkin akan dipermalukan depan publik. Maka tidaklah mengherankan bahwa sejalan dengan berlalunya waktu, orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan, terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Athena itu seperti seekor kuda dalam lembam. Demikian perkataan yang sangat terkenal. Dan akulah pengganggu yang menyengatnya agar beringas. Apa yang kita lakukan terhadap para pengganggu, Sophie? Suara ilahi. Bukan maksudnya untuk menyiksa sesama makhluk jika Sokrates terus menyengat mereka. Suara hati tidak memberinya pilihan lain. Dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Sokrates mengajukan protes, misalnya terhadap tindakan menghukum mati orang. Dia juga menolak untuk memberi informasi kepada musuh-musuh politiknya. Ini yang akhirnya membuat kehilangan nyawa. Pada 399 sebelum Masehi, dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima. Dengan mayoritas tipis, juri yang terdiri dari 500 orang menyatakannya bersalah. Besar kemungkinan dia dapat mengajukan kelonggaran. Setidak-tidaknya, dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju untuk meninggalkan Athena, tapi dia tidak melakukan ini. Dia bukanlah Sokrates. Dia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Dia meyakinkan juri bahwa dia hanya bertindak demi kepentingan negara. Namun, dia tetap dihukum mati untuk meminum racun cemara. Tak lama kemudian, dia meminum racun di hadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal. Mengapa Sokrates harus mati? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini selama 2400 tahun. Namun dia bukan satu-satunya orang dalam sejarah yang mempertahankan pendirian hingga akhir hayatnya dan menyongsong kematian demi keyakinannya. Aku telah menyebutkan Yesus sebelum ini, dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya. Baik Yesus maupun Sokrates adalah tokoh yang penuh teka-teki, juga bagi rekan-rekan sezaman mereka. Tak satu pun di antara mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya. Maka, kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka. Tapi kita tahu bahwa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi. Mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas yang dapat memikat, tetapi juga menjengkelkan orang. Dan yang tak kalah penting, mereka berdua percaya bahwa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Mereka menentang kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi.
Dan akhirnya aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawanya. Pengadilan Yesus dan Sokrates juga menunjukkan kesejajaran yang sangat jelas. Mereka berdua dapat menyelamatkan diri dengan memohon belas kasihan. Namun mereka merasa mempunyai sebuah misi yang pasti gagal kecuali jika mereka tetap teguh pada pendirian hingga akhir hayat. Dan dengan menyongsong kematian secara berani, mereka berhasil mendapatkan pengikut yang sangat banyak, juga setelah mereka meninggal. Aku tidak bermaksud menyarankan bahwa Yesus dan Sokrates itu sama, yang hanya ingin menunjukkan fakta bahwa mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka. Seorang badut di Athena, Sokrates, Sophie, yang belum selesai dengannya, kita telah membicarakan metodenya. Tapi apakah proyek filsafatnya? Sokrates hidup pada masa yang sama dengan para sofis. Seperti mereka, dia lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya di dalam masyarakat daripada masalah kekuatan alam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma, Cicero, mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian, Sokrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah, dan memaksanya untuk menelaah kehidupan, etika, kebaikan, dan kejahatan. Tapi, Sokrates berbeda dari para sofis dalam satu hal yang sangat penting. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang sofis, yaitu seseorang yang pandai dan bijaksana. Tidak seperti kaum sofis, dia mengajar bukan untuk mendapatkan uang. Tidak, Sokrates menyebutkan dirinya seorang filosof dalam pengertian yang sebenarnya dari kata itu. Kata filosof sesungguhnya berarti orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Apakah kamu duduk dengan nyaman, Sophie? Karena untuk seluruh pelajaran ini, kamu harus memahami sepenuhnya perbedaan antara seorang sofis dan seorang filosof. Kaum sofis mendapatkan uang untuk penjelasan-penjelasan mereka yang ruwet, dan sofis semacam ini telah ada sejak zaman prasejarah. Aku mengacu pada semua guru sekolah dan orang yang menganggap dirinya tahu segalanya, yang sudah puas dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki, atau yang membual bahwa mereka mengetahui segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui. Barangkali kamu pernah bertemu beberapa sofis semacam ini dalam usiamu yang masih belia. Seorang filosof sejati, Sophie, sama sekali berbeda dan sangat berkebalikan. Sesungguhnya, seorang filosof mengetahui bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit yang diketahuinya. Itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati. Sokrates adalah seorang manusia langka ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia. Dan kini muncul bagian yang sangat penting. Dia merasa gelisah karena hanya sedikit yang dia ketahui. Oleh karena itu, filosof adalah seorang yang mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dipahaminya. Dan dia merasa terganggu karenanya. Dalam pengertian itu, dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membual tentang pengetahuan mereka mengenai segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Kataku sebelum ini, Sokrates sendiri berkata, hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ingat pernyataan ini, sebab itu adalah pengakuan yang langka, bahkan di kalangan para filosof. Lagi pula itu berbahaya sekali mengucapkan itu di depan umum karena nyawamu jadi taruhannya. Orang yang paling subversif adalah orang yang selalu bertanya. Memberi jawaban tidaklah begitu berbahaya. Mengajukan satu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibandingkan dengan 1000 jawaban. Kamu ingat cerita tentang baju baru sang maharaja? Maharaja sesungguhnya telanjang bulat, tapi tidak seorang rakyat pun berani mengatakannya. Tiba-tiba seorang anak berteriak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah anak yang berani, Sophie. Seperti Sokrates, yang berani mengatakan pada orang-orang betapa sedikit yang diketahui manusia. Persamaan antara anak-anak dan filosof sudah kita bicarakan sebelumnya. Tepatnya, umat manusia dihadapkan pada sejumlah pertanyaan sulit yang tidak dapat kita temukan jawabannya yang memuaskan. Maka muncul dua kemungkinan. Kita dapat memberdayai diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala yang harus diketahui, atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam. Dalam hal ini, manusia terbagi dua. Secara umum, mereka merasa sangat yakin atau tidak
tidak peduli sama sekali. Keduanya merayap jauh ke dalam bulu-bulu si kelinci. Itu seperti membagi sebungkus kartu menjadi 2 tumpukan, Sophie. Kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan kartu merah ditumpukan di satunya. Atau berulang kali si badut muncul dari kartu hati dan clever, wajik atau sekop. Sokrates adalah badut di Athena ini. Dia tidak merasa yakin dan tidak pula acuh tak acuh. Yang diketahuinya hanya bahwa dia tidak tahu apa-apa dan hal ini mengganggunya. Maka dia menjadi filosof, orang yang tidak mau menyerah tetapi terus berusaha tanpa kenal telah mencari kebenaran. Diceritakan bahwa seorang penduduk Athena pernah bertanya kepada peramal di Delphi tentang siapakah manusia yang paling bijaksana di Athena. Sang peramal menjawab bahwa Sokrates adalah yang paling bijaksana dari semua manusia. Ketika Sokrates mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia pasti tertawa, Sophie. Dia pergi mendatangi seorang di kota yang oleh dirinya maupun orang lainnya dianggap sangat bijaksana. Tetapi ketika ternyata orang ini tidak mampu memberi Sokrates jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaannya, Sokrates sadar bahwa peramal itu benar. Sokrates merasa dia adalah penting untuk membangun landasan yang kuat untuk pengetahuan kita. Dia percaya bahwa landasan ini terletak pada akal manusia. Dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada akal manusia, jelaslah dia adalah seorang rasionalis. Wawasan yang benar menuntun pada tindakan yang benar. Seperti telah kusebutkan sebelumnya, Sokrates menyatakan bahwa dia dituntun oleh suara batin ilahi dan bahwa hati nurani ini mengatakan kepadanya apa yang benar. Orang yang mengetahui apa yang baik akan berbuat baik, katanya. Dengan ini, yang dimaksudkannya adalah bahwa wawasan yang benar akan menuntun pada tindakan yang benar. Dan hanya orang yang bertindak benar sajalah yang dapat menjadi orang yang berbudi luhur. Jika kita melakukan kesalahan, itu karena kita tidak tahu. Itu sebabnya penting sekali untuk belajar. Sokrates berusaha untuk menemukan definisi-definisi yang sangat jelas secara universal mengenai diterimanya mengenai benar dan salah. Tidak seperti kaum sofis, dia percaya bahwa kemampuan untuk membedakan benar dan salah terletak pada akal manusia, bukan masyarakat. Barangkali kamu beranggapan bahwa bagian terakhir ini agak terlalu kabur, Sophie. Aku kemukakan begini. Sokrates menganggap bahwa kita mungkin seorang dapat bahagia jika mereka bertindak menentang penilaian mereka yang lebih baik. Dengan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu. Oleh sebab itu, orang yang tahu apa yang benar akan bertindak benar. Sebab untuk apa orang memilih untuk menjadi tidak bahagia? Bagaimana pendapatmu, Sophie? Dapatkah kamu menjalani kehidupan yang bahagia ini jika terus melakukan hal-hal yang jauh dari lubuk hati kamu tahu salah? Banyak sekali orang berbohong dan menipu dan menjelek-jelekan orang lain. Apakah mereka sadar bahwa semua ini tidak benar atau tidak adil? Apakah kamu berpikir orang-orang ini bahagia? Menurut Sokrates, tidak. Setelah Sophie membaca surat itu, dengan cepat dia memasukkannya ke dalam kaleng kue dan merangkak keluar menuju taman. Dia sudah ingin berada di dalam rumah sebelum ibunya kembali dari berbelanja untuk menghindari pertanyaan dari mana dia tadi. Dan dia telah berjanji akan mencuci piring. Dia baru saja mengisi bak cuci dengan air ketika ibunya datang sempoyongan dengan 2 kantong belanja yang sangat besar. Mungkin itulah sebab ibunya berkata, "Kamu agak sibuk belakangan ini, Sophie." Begitu pula Sokrates. Sophie tidak tahu mengapa dia mengucapkan itu. Kata-kata tersebut keluar begitu saja dari mulutnya. Sokrates, ibunya terpanjat dan matanya membesar. Sungguh menyedihkan dia harus mati karenanya. Sophie meneruskannya sambil berpikir. Ya ampun, Sophie, kamu tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tidak juga Sokrates, yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Toh dia adalah orang paling bijak di Athena. Ibunya tidak mampu mengucapkan apa-apa. Akhirnya dia berkata, "Apakah ini sesuatu yang kamu pelajari di sekolah?" Sophie menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. "Kami tidak belajar apa-apa di sana. Perbedaan antara guru di sekolah dan filosof adalah bahwa guru sekolah mengira mereka tahu banyak hal yang mereka coba paksakan masuk ke tenggorokan kami. Filosof berusaha untuk memahami segala sesuatu bersama murid-murid mereka. Kini kita kembali
pada kelinci putih lagi. Kamu tahu, aku menuntut untuk diberitahu siapa sesungguhnya teman priamu. Kalau tidak, aku akan mulai menganggap dia sedikit mengganggu otaknya. Sophie berbalik membelakangi tumpukan piring-piring itu dan menunjukkan ibunya dengan lap piring. Bukan dia yang terganggu, tapi dia yang suka mengganggu orang-orang lain untuk menggugah mereka dari kelembaman. Sudah cukup, kukira ini terlalu kurang ajar. Sophie kembali pada cuciannya. Dia tidak kurang ajar dan juga tidak sopan, kata Sophie. Tapi dia berusaha untuk meraih kebijaksanaan sejati. Itulah perbedaan besar antara seorang badut yang sesungguhnya dan semua kartu lain dalam buku itu. Apakah kamu bilang seorang badut? Sophie mengangguk. Pernahkah ibu berpikir tentang kenyataan bahwa ada banyak hati dan wajik dalam sebungkus kartu, dan banyak sekop dan clever, tapi hanya ada satu badut? Sungguh menyedihkan bagaimana kamu membalas ucapan ibu, Sophie, dan bagaimana ibu bertanya. Ibu telah menyimpan semua bahan makanan. Kini, dia mengambil koran dan pergi ke ruang duduk. Sophie mengira dia menutup pintu lebih keras dari biasanya. Sophie selesai mencuci piring dan naik ke kamarnya. Dia telah meletakkan selendang sutra merah di rak lemari dinding paling atas, bersama balok-balok Lego. Dia menurunkannya dan mengamatinya dengan cermat. Nah, itulah bab Socrates yang dapat saya bacakan dalam novel Dunia Sophie. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.